Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair anak-anak. Selamat pagi. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baiklah, hari ini pembelajaran Al-Quran Hadis bab kedua. Sebelum itu, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, setelah membaca doa, hari ini alhamdulillahirrabbilalamin kita masih diberi kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran seperti biasanya walaupun masih dalam via daring. Pada pertemuan kali ini kita memasuki materi yaitu hati menjadi tentram dengan mencintai Al-Quran dan hadis. Nah, minggu lalu kita udah membahas materi tentang pengertian Al-Quran dan hadis. Sekarang pada pertemuan kali ini yaitu hati menjadi tentram dan tenang dengan mencintai Al-Quran dan hadis. Jadi ada dua cara mencintai Al-Quran dan hadis. Yang pertama itu pengertian mencintai Al-Quran dan hadis, mempelajari dan berusaha mengenal lebih dalam tentang Al-Quran dan hadis. Kemudian mengamalkan perintah Al-Quran dan hadis ya yang terkandung di dalamnya dan meninggalkan larangannya. Itu tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, perintah mencintai Al-Quran dan hadis itu terdapat dalam surat Ali Imran ayat 3. Dengan artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku, niscaya Allah Subhanahu wa taala mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu tadi dua cara mencintai Al-Quran dan hadis. Masih banyak lagi cara-cara yang lain ya. Kemudian masuk sub pokok yang kedua yaitu bentuk-bentuk mencintai Al-Quran dan hadis. Jadi ada beberapa cara-cara atau bentuk-bentuk mencintai Al-Quran dan hadis. Yang pertama, berusaha memiliki kitab Al-Quran dan hadis meskipun dengan menyisihkan uang saku. Jadi setelah menyisihkan uang saku dari uang jajan itu bisa dikumpulkan dan bisa membeli kitab Al-Quran maupun hadis-hadis. Kedua, dapat membaca Al-Quran dan hadis dengan benar. Jadi kita berusaha belajar cara bacaan Al-Quran yang benar, yang baik dan benar ya, sesuai dengan tajwid-tajwidnya. Kemudian yang tiga, sungguh-sungguh memahami isi Al-Quran dan hadis. Jadi setelah kita paham membacanya, sudah lancar bacaannya, kemudian kita memahami maksud dari kandungan isi Al-Quran dan hadis. Kemudian yang keempat, rajin datang ke majelis ilmu yang mengajarkan Al-Quran dan hadis. Jadi setelah kita belajar sendiri, kita harus kita ikut belajar juga ke majelis ilmu seperti ada di masjid atau musola. Kemudian berusaha mengajarkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Jadi setelah kita paham, setelah kita bisa, kita mengajarkan kepada lingkungan kita, kepada keluarga kita atau masyarakat kita. Selanjutnya, tidak suka jika ada orang yang lain meremehkan Al-Quran dan hadis kan, seperti kemarin ada berita bahwasannya penistaan Al-Quran. Nah, kita sebagai seorang muslim bagaimana tuh sikap kita bahwasanya Al-Quran dinistakan? Kita tidak suka atau jadi bagaimana sikap kita? Dan yang terakhir, menjaga kemurnian Al-Quran dan hadis. Nah, itu tadi bentuk-bentuk mencintai Al-Quran dan hadis. Iya. Lanjut, subpokok yang ketiga yaitu manfaat mencintai Al-Quran dan hadis. Jadi banyak ya manfaatnya itu, diantaranya yang pertama, tidak akan bercerai-berai. Jadi setelah kita pahami Al-Quran dan hadis, kehidupan kita akan berjalan dengan tenang karena kita sudah memahami Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Kemudian mendapat kecintaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terhindar dari kesesatan di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir, memperoleh nasihat, obat hati, petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah beberapa manfaat dari mencintai Al-Quran dan hadis, dan ada masih banyak lagi ya manfaat dari mencintai Al-Quran dan hadis ya anak-anak. Kemudian pokok yang keempat yaitu perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan hadis. Jadi ada beberapa perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan hadis. Yang pertama,
merintis terwujudnya Taman Pendidikan Al-Quran di Lingkungan atau TPQ. Jadi kita bisa membuka taman baca Al-Quran ya untuk anak-anak yang belum bisa belajar Al-Quran. Kita buka, kita mengajak teman-teman atau anak yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang kedua, mengikuti kegiatan TPQ yang ada di lingkungan dengan tenaga pikiran atau materi. Kemudian yang ketiga, mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh ya. Jadi tidak hanya sekedar dibaca saja Al-Quran itu, tapi kita harus paham cara membaca yang baik dan benar, kemudian memahami juga isi kandungannya. Dan yang terakhir, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai dasar segala tindakan cara berpikir. Jadi kembali lagi, bagaimanapun kita harus merujuk kepada Al-Quran dan hadis, karena Al-Quran itu merupakan pedoman hidup kita sebagai umat Islam. Jadi harus tetap semangat belajar ya. Ya, baiklah anak-anak, itulah tadi materi tentang hati tentram dan tenang dengan mencintai Al-Quran dan hadis ya. Bisa dipahami tadi apa saja manfaatnya, apa saja perilaku ya. Jadi sebagai seorang muslim kita harus belajar mencintai, kemudian mengamalkan isi Al-Quran dan hadis ya. Baiklah anak-anak, untuk tugas di rumah silakan kerjakan halaman 50 bagian A dan B ya. Kemudian itu dikumpul sama ibu. Baiklah, mungkin pelajaran kita cukup sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi dengan cara mempraktekkan pembacaan surat An-Nas ya, yang baik dan benar. Mungkin pelajaran kita cukup sampai di sini. Bila ibu ada kata yang salah, ibu mohon maaf. Pada Allah ibu mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.